Makasih dong. Oke.
Oke, tes suara saya masuk ya. Masuk Pak. Masuk, Pak. Oke, sepertinya Bapak dosen dan tim TA sudah hadir semua. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada siang hari ini ya, di hari Jumat, kita adakan sosialisasi tugas akhir ya. Ini sebenarnya eh, pembaruan dan pemberitahuan gitu ya dari skema tugas akhir yang sudah ada. Nah, di sini ada bapak-bapak tim tugas akhir dan Pak Rizky Martin ya yang akan memaparkan tentang update skema tugas akhir Prodi Teknik Geofisika ya dan bagaimana skemanya mungkin nanti bisa dijelaskan dengan lebih baik. Oke. Untuk menyingkat waktu mungkin dipersilahkan Pak Martin. Pak Martin sudah hadir? Udah, oke, baik sebentar ya, sebentar. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, selamat siang rekan semua ya. Hari ini ya bertepatan dengan akhir bulan ya. Tanggal 31 Juli 2026
Kita melaksanakan seminar, kok seminar, ingat seminar terus, maafin. Sosialisasi ya, sosialisasi pelaksanaan tugas akhir. Oke, sebentar sambil saya share screen ya. Yang akan mulai dilaksanakan awal Agustus ya, atau tepatnya besok tanggal 1 Agustus. Nah, ada beberapa hal penyesuaian, walaupun intinya sebetulnya sama ya. Oke, langsung saja. Intinya tetap sama, jadi ada 2 skema ya. Oh ya, sebelumnya saya lupa belum menyapa ya. Nih rekan-rekan semua ya, baik dosen maupun mahasiswa, terutama mahasiswa ya. Ini semua dalam keadaan sehat semuanya, dan saya harapkan juga mahasiswa yang hadir ini bukan hanya yang akan tugas akhir atau yang sedang tugas akhir, tapi yang eee, mungkin masih jauh begitu ya, misalnya bisa aja di semester apa ya, sekarang masuk semester 5 gitu ya, boleh juga ya, karena dengan skema yang sekarang atau dengan kurikulum yang sekarang itu sangat memungkinkan untuk menyelesaikan studi selama 3,5 tahun ya. Eee, Memang yang sebelumnya seperti apa, sebelumnya juga sudah bisa ya, beberapa dari alumni ITG ini bisa 3,5 tahun, namun effort-nya luar biasa. Artinya dengan kurikulum yang ada itu, eee, betul-betul ya semacam ya dikompres gitu ya, supaya bisa dilaksanakan 3,5 tahun. Nah, yang sekarang itu memang sudah diakomodir di awal ya, agar mahasiswa bisa lebih banyak 3,5 tahun ya. Eee, Disilakan ya, jika ada yang sekarang Anda semester 5 mau mengikuti ini boleh ya. Kan barangkali setelah ini misalnya Anda punya topik ya, walaupun Anda belum melaksanakan, kerja lapangan, tapi Anda sudah memiliki wawasan dan kemampuan yang luar biasa, boleh ya untuk mengajukan tugas akhir. Nah tentu, dengan persyaratan Anda juga minimum SKS, itu nanti ada silakan Anda bisa cek di Juknisnya itu di website ya, terkait tugas akhir yang lebih detail. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk skema ini masih tetap ya, walaupun di ITERA ada 6 skema tugas akhir, cuma untuk Politege ini masih 2 ya, yaitu skema ini ya, jadi skemanya lapangan tugas akhir ya, dan publikasi ilmiah ya. Nah, untuk lapangan tugas akhir ini masih sama seperti sebelumnya, namun dengan eee, mahasiswa boleh memilih ya. Artinya kalau yang di sebelumnya, itu kan ketika Anda mau memilih yang tugas akhir, laporan tugas akhir ini, itu harus, ada syarat ketentuan berlaku ya, walaupun juga sudah dirubah, namun disampaikannya, eee, via blast message begitu ya, bukan sosialisasi terbuka seperti ini. Jadi mahasiswa diperbolehkan bebas memilih skema ya, eee, dengan data apapun itu ya, Anda boleh memilih skema tugas akhir ataupun artikel ilmiah ya, tidak ada batasan silakan memilih. Namun untuk artikel ilmiah ini ketika Anda memiliki datanya dari perusahaan, nah pastikan, perusahaan tersebut mem mengizinkan datanya untuk dipublikasi melalui artikel ilmiah ya. Jadi ada definisi publikasi itu untuk tugas akhir, karena formnya memang sama ya dari, prodi ataupun dari fakultas. Yang form standar itu maksud publikasi dimasukkan di TA-nya secara umum. Nah, tapi kalau untuk artikel ilmiah ini yang dikasih khusus untuk di artikel ilmiah ya, itu silakan. Ya terkait hal itu nanti, Anda diskusikan dengan dosen pembimbing masing-masing ya. Jadi terkait skema ini, Anda boleh memilih dan silakan diskusi dengan dosen pembimbing masing-masing ya. Nah, yang ada perubahan adalah pada yang skema artikel ilmiah.
yaitu syarat minimumnya itu naik ya, jadi minimal di Sinta 3 ya, minimal di Sinta 3. Jadi yang Sinta 4 ke bawah itu tidak bisa ya, jadi Anda masuk di Sinta 3. Dan juga bidang internasional ya, itu yang minimum dia terindeks Copernicus atau Dodge ya, minimum yang itu. Tapi kalau internasional ini lebih baik untuk amannya karena jika Anda ingin internasional kan harapannya sebetulnya ingin memperoleh kognisi atau nilai yang sangat tinggi ya. Di untuk internasional ini kami harapkan kalau Anda niat ke internasional, pilih yang Scopus ya. Jadi kalau untuk yang internasional ini saya harapkan Anda bisa memilih yang Scopus atau Web of Science ya. Oke, kemudian dan juga artikel proceeding. Nah, artikel proceeding ini juga begini ya. Jadi artikel proceeding ini tidak semua artikel proceeding itu bisa kami akomodir. Di antara proceeding yang kami akomodir itu yang dia terindeks. Yang nasional, nah yang nasional ini itu syaratnya sama seperti eh, jurnal ilmiah ya. Ini harus akreditasi Sinta. Yang internasional gimana? Nah internasional ini malah dia lebih tinggi, jadi harus yang dia terindeks di Scopus ya. Oke ya, ini untuk yang proceeding. Nah kemudian untuk yang manapun ya itu ada 3 tahapan asesmen ya. Ada seminar proposal, seminar hasil, dan sidang fungsi sarjana. Baik itu yang laporan tugas akhir maupun yang artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah ini karena proses dan lain halnya itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga kami sediakan jalur fast track ya. Artinya fast track ini itu adalah artikel yang sudah diterima oleh jurnalnya dan dinyatakan akan diterbitkan pada periode tertentu yang dibuktikan oleh LOA ya, dan oleh LOA. Dan tentu harus ada bukti hasil reviewnya ya. Dan ini artinya fast track ini gimana? Ini tidak perlu mengikuti sempro ya, jadi langsung semhas gitu ya. Langsung semhas. Namun nanti ada kalau yang skema fast track ada perbedaan waktu ya dengan yang laporan tugas akhir ya. Kalau memilih yang fast track. Yang SPS juga masih sama ya, sama seperti tugas akhir. Namun yang SPS ini, nah yang perlu diperhatikan itu adalah yang sudah versi layout editor. Ingat ya, ini kemarin kami dapat informasi yang juga tidak mengenakan bahwa kemungkinan besar TG ITERA ini itu akan dibatasi walaupun belum sampai di blacklist ya, akan dibatasi untuk publikasi di jurnal Geocelebes ya. Nah ini juga mohon hati-hati ya kan mahasiswa ya, karena dosen juga yang sudah terbiasa ke sana itu jadi ikut dirugikan. Nah jadi yang perlu diperhatikan ini untuk SPS ya, itu versi editor, bukan copy editing ya, atau bukan proofreading, bukan ya, bukan. Apa maksudnya versi layout editor? Layout editor itu adalah versi di mana artikel siap terbit. Ya. Nah, apa yang maksud dengan artikel siap terbit? Ini informasi sudah lengkap. Ya. Masih sudah lengkap. Artinya lengkap apa? Artinya lengkap itu di sana sudah terdapat doi ya, nomor doi-nya,
sudah terdapat halamannya, gitu ya. Sudah terdapat bagaimana cara mensitasinya, sudah terdapat tulisan eh, submission-nya kapan, diterimanya kapan, publish-nya kapan ya. Jadi sudah lengkap. Nah, itu namanya Presilit Editor. Nah, editor ini ada beberapa jurnal yang mereka itu sudah otomatis ya ketika sudah dinyatakan accepted dalam waktu berapa lama ya, kodenya bisa hari atau bisa minggu, itu langsung diberikan Presilit Editor. Ada yang seperti itu. Ada juga yang tidak, yang dia itu langsung tiba-tiba nanti pada saat eh, terbit langsung gitu ya, terbit di forum dan isu tertentu, itu dia langsung mengeluarkan. Ada yang seperti itu. Nah, jika ada yang seperti itu, ya Anda bisa mintakan ya. Anda bisa mintakan. Tapi ingat, Presilit Editor ya, yang diminta adalah artikel ilmiah siap terbit ya. Itu yang perlu diperhatikan. Oke, dan juga, nah ini artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal Predator ini tidak kami terima. Maksudnya gimana yang jurnal Predator ini? Ini biasanya yang dia tidak terindeks oleh Dwaj atau Copernicus gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Nah itu kategorinya termasuk yang predator. Ya, dan yang predator itu juga walaupun ada beberapa memang dia terindeks Dwaj atau Copernicus, tapi dia tidak mengeluarkan hasil review ya. Jadi ketika Anda submit itu langsung accepted ya. Nah itu yang termasuk jurnal predator. Nah, yang nasional juga ada yang seperti itu. Makanya setelah kami diskusi, yang amannya minimal di Sinta 3 ya, untuk menghindari yang demikian. Oke, kemudian untuk pendaftaran masih sama seperti sebelumnya ya, dan Anda dapat melakukan skema tugas akhir itu dengan baik itu yang laporan tugas akhir ataupun yang artikel ilmiah, Anda mau secara individu ataupun secara kelompok, maksimum 2 orang. Nah, ini ada perubahan ya, di perubahannya yang sebelumnya artikel ilmiah itu kan 3 orang ya, walaupun ada pemberitahuan seperti tadi ya, melalui blast message itu menjadi 2 orang ya, yang tidak disosialisasi tempat secara terbuka. Nah, sekarang kami sampaikan kembali. Jadi untuk skema yang manapun boleh kelompok maksimal 2 orang ya. Oke, oke sebentar ya. Oke ya, saya lanjutkan. Kemudian pendaftaran seperti biasa ya, Anda melakukan pengisian Google Form ya, yang sudah kami sediakan. Tata caranya masih sama ya, sama. Nah, kemudian juga ini ada perubahan yaitu bahwa untuk kuota bimbingan itu dikontrol oleh dosen bimbingan masing-masing ya, dengan batas maksimal 14 orang ya. 14 orang atau bisa 14 topik ya. Artinya kalau yang dia kelompok kan kehitungnya kurang lebih satu topik ya. Ya ini bisa tapi acuannya orang dulu ya. Kalau ternyata masih memungkinkan dan dosen pembimbing masih sanggup, itu mengacu ke topik ya, jadi 14 topik. Oke, kemudian untuk penentuan topiknya dan skemanya, seperti tadi di awal saya sampaikan, itu silakan Anda diskusi dengan dosen pembimbing masing-masing ya. Jadi pembimbingnya akan menentukan apakah Anda layaknya menggunakan skema laporan tugas akhir ataukah publikasi ilmiah. Nah, namun juga ada beberapa pihak ketiga yang memberikan data kepada Anda gitu ya.
dan mereka mewajibkan skema publikasi ilmiah ya mau tidak mau Anda ikuti itu ya. Karena Anda diberikan data oleh pihak tersebut. Oke, kemudian nah ini yang menjadi perhatian pada, penulisan artikel ilmiah gitu ya. Jadi untuk yang berkelompok terutama itu, nama mahasiswa itu di awal ya sebagai penulis pertama dan kedua, gitu ya. Kemudian lalu berikutnya ada dosen pembimbing. Nah, ini sebenarnya tidak dituliskan di sini ya, tapi ini, informasi tambahan bahwa untuk selanjutnya, terkait submission gitu ya, terkait submission ini harus, seizin dosen pembimbing ya, dan sangat disarankan, eee, dosen pembimbing yang melakukan submission. Oke ya. Nah jadi, Anda boleh submission, harus dengan betul seizin dosen pembimbing. Jadi harus betul dengan dosen pembimbing. Nah tapi ini, menjadi catatan juga, ini kontrolnya memang di dosen pembimbing ya, dosen pembimbing juga ini harapannya ini ada dosen pembimbing di sini ya, tolong untuk memastikan bahwa jika mahasiswa yang submit itu yang memang sudah sangat proper ya, yang sudah sangat baik. Nah, jika dirasa, eee, khawatir terjadi yang tidak diinginkan seperti yang sudah terjadi pada jurnal Geocelebes gitu ya. Nah, itu sangat disarankan nanti dosen pembimbing yang akan melakukan submission gitu ya. Dan ini beberapa untuk yang skema tugas akhir artikel ilmiah ini, untuk saat ini tuh submission memang dosen pembimbing yang akan, memegang penuh gitu ya. Nah, jadi ya silakan di ini ya, didiskusikan. Oke, untuk timeline ini ada di sini, mungkin nanti file ini akan di-share ya pada Anda semua. Kemudian permohonan pelaksanaan masih sama ya, ini menggunakan klik, apa namanya, form yang sudah ada. Nah, terkait, durasi ya atau pelaksanaan seminar. Nah, ini ada perubahan yang cukup signifikan dan juga, sudah terbit ya, akan diterbitkan peraturan akademik yang baru terkait yang di dalamnya mencakup tentang tugas akhir yang tugas akhir itu boleh minimum, C untuk semua mahasiswa ya. Jadi karena tugas akhir seperti mata kuliah biasa statusnya sehingga syarat kelulusan adalah C. Nah, pada sebelum-sebelumnya itu ya kami berusaha, mengapa dengan waktu sempro seminar yang ya sempro atau semhas terus sempro semhas terutama ya, dengan waktu yang ya relatif cukup panjang karena kami ingin sebetulnya selain menguji, tapi kami ingin berikan yang terbaik. Kami ingin berikan Anda itu layak mendapatkan nilai tertentu begitu ya, harapannya ke sana. Nah, namun dengan peraturan yang akan diterbitkan ini ya, ditunggu saja, itu sehingga kami melakukan penyesuaian. Nah, jadi nanti nilainya itu ya tergantung kemampuan Anda masing-masing, artinya kami tidak akan berusaha Recording in untuk progress. terus menggali gitu ya, agar Anda layak mendapatkan nilai minimum misalkan di B misal gitu ya, ini contoh B. Nah, jadi kami akan, eee, bukan memasrahkan ya, artinya ya kami lakukan penilaian sesuai apa adanya gitu ya, sesuai apa adanya karena ini seperti mata kuliah biasa, kan mata kuliah biasa juga ketika ada asesmen UTS, UAS, ya dosen kan langsung menilai saja gitu ya, UTS-nya berapa, UAS-nya berapa, nanti dikalkulasi dapat nilai berapa ya. Nah, di tugas itu akan seperti itu. Nah, sehingga tuh Sempro dan, Semhas ya untuk, yang skema artikel ilmiah maaf,
tugas akhir itu maksimal 1 jam. Jadi Anda akan bisa menilai sendiri ketika dosen penguji bertanya, Anda tidak bisa jawab, itu tidak akan kami kejar Anda bisa jawab, ya. Kami akan skip gitu ya, untuk mengoptimalkan waktu. Nah, sehingga Anda bisa membayangkan jika tidak ada satupun pertanyaan yang bisa dijawab, nah berarti Anda sudah bisa terbayang nilai Anda dapat berapa ya, gitu ya. Jadi mohon dioptimalkan dengan baik ya, dipersiapkan dengan baik karena tugas ini SKS-nya cukup besar, 5 SKS. Iya 5 SKS ya. Jadi 5 SKS ya Anda jangan ngejar nilai minimum C ya. Nah, tapi Anda kejar minimum B gitu ya. Oke, kemudian untuk yang, artikel ini ya, kalau yang menggunakan skema, eee, apa namanya, reguler gitu ya, itu artinya reguler itu ada ini ya, ada semponya ya, itu diberikan waktu sama, 1 jam ya, 1 jam. Ini mungkin perlu dicek lagi ya Pak Eko, kalau yang reguler ini kan Semhasnya itu ini Semhas seragam Semhas ya? Kalau dia milih skema ada reguler, itu Semhasnya sama dengan yang skema laporan tugas akhir ya, waktunya. Nah, tapi kalau Anda yang memilih yang fast track ya, yang fast track itu tanpa tanpa adanya, sempro ya, dia langsung Semhas, itu akan memberikan waktunya 1,5 jam, gitu ya. Nah, kemudian untuk SPS, itu kami ini ya, kami pendekkan lagi menjadi 20 menit ya, yang sebelumnya 30 menit ya. Nah, sehingga presentasi pun yang sebelumnya 10 menit itu menjadi, berkurang sekitar 8 menit ya, kalau tidak salah. Ada di mana? Ah, ini ya, ada 8 menit. Oke ya, dan kemudian yang perlu diperhatikan juga bahwa dosen penguji itu wajib hadir secara luring ya. Nah, jadi maksudnya sih secara luring ya, bukan daring. Jadi, nah ini harus dipastikan karena beberapa dosen penguji itu ketika diplotkan sebagai dosen penguji ya, itu akan bersedia. Nah, namun Anda pihak mahasiswa yang akan diuji oleh dosen tersebut untuk bertanya kembali memastikan apakah, dosen tersebut itu bisa melakukannya secara luring ya. Dan jika mengonfirmasi bisa, nah Anda harap konfirmasikan kembali kepada tim tugas akhir ya, dalam hal ini kepada Pak Eko yang yang menerima, berkas-berkas tugas akhir ya. Silakan disampaikan kembali kepada Pak Eko nanti ya. Nah, bagaimana jika dosen tersebut tidak bisa secara luring, Anda sampaikan juga pada Pak Eko, nanti Pak Eko yang Oke, sepertinya Pak Martin ini ya, hilang jaringan. Kita tunggu sebentar.
Oke, maaf terputus ya. Ini tiba-tiba laptopnya slip karena lupa belum dicas. Oke, selanjutkan. Mohon maaf ya, terpotong ini. Oke, nah ini tadi bagaimana jika dosen penguji tidak bisa disaluring? Anda sampaikan kepada Pak Eko ya. Kan nanti tim TA akan menggantikan dosen penguji tersebut eh, siapa saja atau siapa dosen yang dapat mengadili secara luring ya. Nah, jadi tolong itu konfirmasi ya, selalu dikonfirmasikan kepada Anda mahasiswa yang akan diuji, konfirmasi kepada dosen pengujinya, kemudian responnya bisa luring ataupun tidak, sampaikan kepada Pak Eko ya. Oke, mohon itu ya kerjasamanya. Oh ini ya, mana tadi? Oh iya. Oke, selanjutnya nah, ketentuan pada saat presentasi ya. Jadi mau ini untuk yang skema skripsi atau laporan tugas akhir ya. Nah, ini ada perubahan ya, ada perubahan kalau tadi waktunya jadi pendek sekitar 1 jam, maka Anda memaparkan seminar tugas akhir itu selama 10 menit ya, baik yang sempro maupun yang semhas. Hanya 10 menit. Nah, dengan ketentuan untuk sempro Anda wajib memaparkan hanya bab 1 hingga bab 3 saja. Ya, bab 1 hingga bab 3. Ingat ya, di sini berarti belum ada hasil ya. Bab 1 sampai bab 3. Karena kami akan uji kemampuan Anda, pemahaman dasarnya, hingga bagaimana metode yang Anda usulkan itu dapat menyelesaikan permasalahan yang Anda usulkan. Gitu ya. Nah, lalu di semhasnya 10 menit. Nah, tapi yang disampaikan itu fokus hasil dan pembahasan ya, hingga kesimpulan tentu ya. Jadi mulai dari pendahuluan ya, pendahuluannya disampaikan tentu ya singkat saja begitu ya. Dan Anda langsung loncat pada hasil dan pembahasan. Ya. Jadi konsep dasarnya bab 2, bab 3 itu tidak perlu disampaikan kembali ya. Anda langsung hasil dan pembahasan. Oke ya, dan nanti kesimpulan. Nah, itu tentunya skema skripsi. Yang artikel ilmiah untuk semhasnya ya karena ini eh, sebetulnya ini karena tidak ada itu ya yang skema fast track ya, yang tidak ada sempro, jadi presentasinya itu lebih banyak, yaitu sekitar 15 menit. Dan ini lengkap ya, lengkap mulai dari pendahuluan hingga akhir ya, keseluruhan ya, keseluruhan yang ada dalam isi paper itu Anda sampaikan dengan waktu 15 menit. Nah, sisanya tanya jawab ya. Jadi bisa bisa Anda bayangkan ya yang skripsi 10 menit presentasi berarti 50 menit tanya jawab gitu ya. Kemudian yang artikel ilmiah ini sebetulnya yang fast track ya. Itu 15 menit ya. Kemudian nanti waktu yang ditanyakannya lebih banyak, berarti 1 jam 15 menit ya. Karena waktunya 1,5 jam ya durasinya. Oke, lalu untuk ya dan ini disajikan dalam bentuk poster ya. Jadi ya yang nah ketentuan poster gimana? Ketentuan poster itu sebetulnya menampilkan informasi yang penting ya dari hasil kajian yang sudah dilakukan. Yaitu di sana harus ada pendahuluan seperti apa, singkat gitu ya, singkat jelas padat, termasuk di dalamnya nilai kebaruan dan gap analisisnya muncul ya, walaupun singkat. Lalu metodenya juga dibuat singkat, tidak panjang-panjang. Hasil pembahasan juga langsung fokus pada apa yang dipermasalahkan ya, yang disinkronkan dengan tujuannya apa gitu ya. Jadi poster, karena poster kan hanya 1 halaman besar, ya Anda optimalkan dengan baik. Nah itu yang akan Anda sampaikan pada saat SPS. Oke, untuk ini skema yang baru ini mulai besok ya tanggal 1 Agustus.
dan ini berlaku sampai 31 Juli 2027 ya. Jadi setahun ya. Kalau misalkan ada evaluasi nanti kami akan lakukan sosialisasi lagi secara terbuka seperti ini berarti di tahun depan ya. Jadi kalau ternyata dengan skema ini eee, cukup baik begitu ya, ya ini akan terus dilanjutkan ya, tanpa perlu ada sosialisasi kembali. Kecuali mungkin kalaupun ada sosialisasi misalkan ini sudah oke, udah confirm gitu ya, mungkin skema yang lainnya ya, skema yang lainnya yang, eee, diatur oleh peraturan rektor untuk 6 skema tugas akhir. Nah mungkin jika kami sudah bisa merumuskan skema yang lain, nah kami akan sosialisasi lagi kembali, sehingga nanti pilihan tugas akhirnya menjadi lebih banyak ya. Tapi saat ini kami akan fokuskan yang 2 dulu ya. Jadi kalau yang 2 ini sudah confirm, berjalan dengan baik gitu ya, ya insya Allah nanti ke depannya akan kami coba, analisis ya, kami kaji bentuk yang lain itu seperti apa yang nanti akan diterapkan di kalau di teknik geofisika. Oke, saya rasa itu ya, ini singkat aja ini udah selesai juga nih. Oke mungkin itu, yang bisa disampaikan ya, overall tidak ada perubahan yang signifikan, hanya ada beberapa, apa namanya, ya menurut kami sih perubahan minor lah dan Ya sudah jelas semua ya, cuman pasti di antara teman-teman mahasiswa banyak yang masih belum paham. Nah, daripada kalian cari informasi lewat cutting ya, kebetulan saya dan Pak Eko cutting kalian juga. Jadi mending kalian tanya aja di sini gitu ya, daripada kalian mencari informasi lewat cutting dan ujung-ujungnya nanti informasinya salah gitu ya. Jadi lebih percaya kepada tim TA ketimbang cutting kalian ya. Jadi silahkan. Mumpung di sini, mumpung didampingi oleh Pak Martin ya, jadi silahkan untuk bertanya gitu ya, sehingga kalian paham dan kalian tidak was-was lagi karena ketidakpastian informasi. Oke, silahkan ada yang mau tanya? Oke, silahkan Nabil. Oke, sebelumnya kedengeran tidak suara saya, Pak? terdengar Sudah jelas, sudah. silakan silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Nabila Biasa dari Teknik Geofisika Angkatan 2023. Sebenarnya ada 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama itu, perihal, penulisan korespondensi. Saya tadi, sempat terpotong karena jaringan saya terputus. Berarti itu yang dimaksud dengan, submission harus izin dosen itu berarti lebih baik itu dosen yang submit ke, publisher-nya gitu ya, Pak. Terus yang kedua itu soal, di poin 3 tadi tentang waktu dan penguji. Itu kan di, eee durasi waktu seminar dari SPS itu kan maksimal 20 menit. Nah, sedangkan di, poin ketentuan presentasi itu 8 menit. Berarti untuk 20 menit itu sudah termasuk dengan tanya jawab atau bagaimana, Pak? Seperti itu. Terima kasih. Oke baik, gue langsung saya respon ya. Oke Boleh baik, Pak, terima silakan. kasih. Ini panggilannya Nabil atau Iya, Abasyah? Nabil, Pak. Nabil. Nabil ya, oke, Nabil ya. Oke, pada untuk yang tadi ya, untuk koresponden, ya, jadi koresponden itu kami sarankan nih nama dosen ya. Jadi agar, dosen yang langsung submit ya. Jadi ketika Anda sudah menyelesaikan, penulisannya, sudah disetujui oleh dosen pembimbing dan sudah oke, nah dosen pembimbing yang akan submit. Itu, sangat disarankan. Nah, apakah boleh, "Pak, saya yang submit," nah tapi dosen mendampingi ya, dosen pendamping. Karena nanti ada kemungkinan ketika, eee, korespondensinya bukan dosen gitu ya, mahasiswa, nah ada kemungkinan bisa jadi dosen tidak tahu ya, bahwa mahasiswa sudah melakukan submit. Ya tiba-tiba submit kemudian udah review dan udah accepted ya, jadi dosen terima jadi. Nah
Yang dikhawatirkan ketika seperti itu pada saat nanti Semhas ya. Karena Semhas selain kami uji Anda ya terkait kemampuan, kami cek juga tulisan. Ya. Tulisannya walaupun sudah accepted itu kami cek juga. Nah, ketika diperoleh beberapa hal yang tidak sesuai, itu ada kemungkinan tidak akan kami terima ya. Nah, apa konsekuensi ketika tidak diterima oleh kami? Ya, berarti mahasiswa harus ngulang lagi TA-nya. Dan otomatis harus dengan topik yang lain karena ini artikel ini kan sudah accepted begitu ya. Atau kalaupun dengan topik yang sama di artikel di publisher yang sama, ya pastikan artikelnya itu diperbaiki dulu gitu ya, sehingga nanti kami izinkan untuk lanjut gitu ya. Nah, jadi ini untuk menghindari hal tersebut ya, untuk menghindari artikel itu mengalami penolakan pada saat Semhas gitu ya. Jadi kalau misalkan dosen yang di korespondensinya berarti dosen bertanggung jawab atas artikel itu, ya tentu kalaupun nanti ada minor, ya kesalahan minor ya kami tidak akan menyalahkan mahasiswa ya. Nah, berarti ya nanti kami tinggal secara personal kepada dosennya tolong diperbaiki begitu ya. Karena yang ditanggung jawab penuhnya dosen di sana. Ya. Oke, untuk yang terkait korespondensi. Nah, terkait yang tadi waktu 20 menit, tapi mengapa pemaparan di 8 menit ya? Itu 8 menit itu presentasinya ya untuk SPS ya. Tapi total alokasinya 20 menit. Jadi 12 menit itu tanggung jawab gitu ya. Dan itu pun juga kalau Anda yang nah makanya ini kami juga menyarankan ya, ini juga tolong nih kepada rekan mahasiswa yang akan SPS, undang ya adik angkatannya undang ya, jangan hanya undang itu teman sendiri ya, karena SPS ini itu terbuka untuk umum ya, bukan hanya untuk mahasiswa TG yang tugas akhir ataupun mahasiswa TG secara umum boleh dihadiri oleh mahasiswa dari prodi lain ya. Jadi kami ingin memperlihatkan bagaimana atmosfer tugas akhir di teknik fisika begitu ya. Ya kalau untuk mahasiswa lain sih itu opsional, tapi kami itu sangat mengharapkan adik tingkatnya ya, yang misalkan yang sekarang dengan tugas akhir itu angkatan 22, yang angkatan 23 tuh ikut ya, walaupun sebagai audiens ya, angkatan 24, 25 juga silakan ya. Nah, agar Anda memiliki gambaran sebenarnya seperti apa SPS itu gitu ya. Nah, jadi karena waktu 20 menit, jadi kemungkinan pertanyaan itu 1 sampai 2 pertanyaan saja biasanya ya. Jadi yang bisa pertanyaan tersebut bisa saja mengonfirmasi pada saat Semhas ada yang belum terjawab atau menanyakan hal yang lain gitu ya. Ya namanya juga tanya jawab ya. Tapi dioptimalkan, dimampatkan gitu ya. Paparannya 8 menit, kemudian diskusinya 12 menit. Begitu Nabil, bagaimana? Ada yang ditanyakan kembali? Sudah cukup? Cukup Pak, terima kasih banyak. Oke, baik. Oke, silakan Pak Nugroho lanjutkan. Oke. Silahkan yang lainnya. Oke, Christopher, gimana? Baik Pak, terima kasih. Izin bertanya Pak. Kami kan ini masuk kan semester 7 yang dimana kan menjalani kerja praktik Pak. Nah, misalkan kerja praktik kami ini kayak udah selesai lebih awal, apakah kami diperbolehkan Pak kayak menyicil proses kayak skripsi kayak sempro itu Pak, meskipun kami belum mengambil mata kuliah tugas akhir Pak. Oke, baik. Pak Nugroho izin saya langsung saya respon ya. Oke, kalau lihat alur di kurikulum, memang tugas saya itu bisa dilaksanakan setelah KP ya. Nah, itu di alur kurikulumnya, karena memang harus harus jelas seperti itu. Namun untuk realitanya, Anda bisa paralel ya. Jadi Anda sedang KP, tugas akhir juga boleh paralel ya. Apakah paralel itu pengambilan SKS-nya ataukah pelaksanaannya? Boleh, silakan. Selama Anda sudah memiliki dosen pembimbing. Ya. Artinya Anda